halo Reborn Youth, apa kabar hari ini teman-teman semua? Jadi hari ini saya akan memberikan sedikit dari firman Tuhan. Jadi teman-teman tahu dan teman-teman pasti juga mengalami hal yang sama, karena kita semua di situasi yang sama, yaitu kita di dalam pandemi virus ini, teman-teman. Dan apa yang saya bagikan buat teman-teman hari ini adalah tentang iman. Kenapa tentang iman ya? Karena salah satunya dari program kerja Youth sendiri di bulan ini membahas soal iman, teman-teman. Nah, kalau kita baca di Ibrani 11 ayat 1, teman-teman, kita bisa lihat bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, kita tahu bahwa hari-hari ini di tengah pandemi ini banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang-orang juga kehilangan ya apapun itu, mungkin hartanya, mungkin apapun itu, kesehatannya, mungkin sampai banyak ada yang meninggal karena pandemi ini, teman-teman. Nah, tidak bisa dipungkiri bahwa pandemi ini memaksa kita semua untuk beriman, atau mungkin berserah, atau bahkan pasrah, atau yang lebih buruknya adalah menyerah dengan keadaan. Nah, sebagai anak-anak muda, terutama untuk teman-teman semua Reborn Youth yang saya kasihi gitu ya, saya nggak tahu kalian lagi ngalamin apa saat ini. Maksudnya, apakah dengan pandemi ini membuat kalian tertekan? Apakah dengan pandemi ini membawa dampak buruk buat kehidupan kalian, buat ekonomi kalian, buat apapun itu, mungkin buat studi kalian juga mendapatkan dampak buruk, atau bahkan tidak terjadi apa-apa, mungkin kalian tetap santuy aja gitu ya. Jadi saya nggak tahu apapun itu, tapi saya tergerak untuk membagikan ini soal iman ini. Kenapa? Karena ini menarik sekali, teman-teman. Jadi kita bisa lihat ya, kita sama-sama membaca satu cerita lagi, yaitu di Matius 14 ayat 28 sampai ke 31. Sebenarnya satu perikop ini membahas soal Petrus dan Tuhan Yesus ya. Jadi intinya sih Tuhan Yesus berjalan di atas air. Dan kalau teman-teman tahu, saya lebih menekankan di ayat 28 sampai 31. Kenapa? Karena menurut saya ini bagian yang menarik, teman-teman. Jadi teman-teman bisa baca sendiri ya di rumah satu full perikopnya. Tapi saya hanya membahas sedikit saja. Ya, jadi ayat 28 saya bacakan ya, teman-teman. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Lalu kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ayat 30, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Lalu segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Nah, ini menarik sekali. Kenapa menarik sekali? Karena begini, ini ada kaitannya dengan iman. Cerita ini banyak ada kaitannya dengan iman. Nah, Petrus ini bisa berjalan di atas air, teman-teman. Dan kenapa dia bisa berjalan di atas air? Karena Tuhan Yesus yang nyuruh dia berjalan. Dan Tuhan Yesus sudah ajarkan bahwa ketika kita punya iman sekecil biji sesawi aja, kita bisa mindahin gunung, teman-teman. Dan itu udah Tuhan Yesus infokan gitu, udah dikasih tahu kepada murid-muridnya. Dan Petrus harusnya tahu soal itu. Dan ketika Petrus ini berjalan di atas air, dia itu sedang percaya sama Tuhan. Tapi ketika dia ngerasa ada angin yang kuat, muncul keraguan dalam dirinya dan dia akhirnya nyemplung ke dalam air, teman-teman. Dan Tuhan Yesus bilang bahwa ya mengapa engkau kurang percaya gitu ya. Nah, kenapa dia bisa seperti itu? Karena dia muncul keraguan. Nah, teman-teman, di situasi seperti ini, apapun yang kalian alami gitu, Tuhan mau ingatkan lewat cerita ini bahwa kita sanggup melewati ini bersama Tuhan, teman-teman. Masalahnya, masihkah kita percaya sama Tuhan? Masihkah kita yakin sama Tuhan? Apakah kita trust sama Tuhan? Dasar kita menjadikan contoh si A gitu ya, si A menjadi sahabat kita tuh apa? Contoh. Lalu dasar kita menjadikan si B menjadi rekan bisnis kita itu apa? Kalau teman-teman mungkin berpikir, mungkin tolak ukur atau poin utamanya ketika kita menjadikan dia sahabat, ketika kita menjadikan dia rekan bisnis atau apapun itu yang sangat dekat dengan kita, sudah pastikan kita percaya, teman-teman. Dan teman-teman tahu nggak gimana cara kita tetap beriman dan percaya sama Tuhan gitu? Kalau teman-teman tahu, trust itu dibangun dari proses. Jadi tidak mungkin saya bisa percaya sama orang kalau saya nggak pernah bergaul sama dia, nggak pernah ngobrol sama dia. Saya tidak akan pernah bisa percaya sama dia. Contoh, tiba-tiba saya harus membeli sebuah barang gitu ya, teman-teman, di toko yang saya nggak pernah sama sekali beli gitu. Saya kemungkinan besar akan lebih memilih toko yang saya
pernah beli dibanding toko yang belum saya pernah beli. Misalnya dia punya barang yang sama ya teman-teman, mungkin harganya lebih mahal sedikit yang toko yang saya kenal gitu dibanding toko yang tidak saya kenal. Tapi saya akan pasti lari ke toko yang saya kenal. Kenapa? Karena saya percaya kalau saya udah transfer pasti barangnya nyampe. Nah, sama seperti hidup kita di dalam Tuhan teman-teman. Trust itu dibangun teman-teman. Jadi teman-teman nggak bisa bilang bahwa aku percaya sama Tuhan, tapi kita nggak pernah baca Alkitab, tapi kita nggak pernah merenungkan firman Tuhan, tapi kita ya melakukan suka-suka hidup kita gitu ya. Itu tidak akan mungkin bisa terjadi dalam kehidupan kita. Trust itu nggak akan terbentuk teman-teman. Di tengah pandemi ini teman-teman, saya yakin bahwa teman-teman punya banyak waktu luang ya. Mungkin ada sebagian teman-teman yang malah kerjaannya atau kuliahnya atau sekolahnya malah makin berat di tengah pandemi ini. Tapi saya yakin waktu kalian yang bisa dipakai untuk jalan-jalan sebelumnya, yang dipakai untuk hangout, ngopi-ngopi di luar, itu bisa dipakai. Saya yakin itu bisa dipakai untuk membaca firman Tuhan. Jadi teman-teman yang menonton video ini, saya berkali-kali himbau kalian, kenapa harus membaca Alkitab, kenapa harus membaca firman Tuhan. Sekalipun mungkin kalian merasa bosan membaca Alkitab, tapi paksakan diri kalian untuk kalian bisa membaca. Karena dari membaca kita kenal Tuhan kita. Dari kenal Tuhan kita, kita percaya sama Tuhan kita. Jadi nggak mungkin kita percaya sama Tuhan kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan. Teman-teman, kepercayaan itu harus dibangun sama Tuhan. Nah, makanya itu kita baru bisa melakukan Ibrani 11 ayat 1. Saya bacakan ulang Ibrani 11 ayat 1 ya, supaya lebih mantap lagi gitu ya. Jadi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, kita tahu bahwa di saat seperti ini ya, kita tidak bisa melihat apapun ke depan sana. Karena tidak ada jaminan sampai kapan pandemi ini akan selesai. Ekonomi Indonesia akan seperti apa, kita nggak ada yang bisa prediksi. Dan bagaimana mungkin sekolah kita, kuliah kita, mama papa kita, keluarga kita nggak ada yang tahu. Jadi di saat seperti ini memang kita butuhkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena hanya Dialah yang mampu gitu melewati badai ini gitu, yang mampu membawa kita melewati badai ini teman-teman. Jadi itu pesan buat kalian pagi hari ini dan juga buat saya, yaitu tetap bergaul sama Tuhan, miliki waktu pribadi sama Tuhan di tengah pandemi ini, karena saya yakin kalian pasti punya waktu 15 menit sampai 30 menit untuk membaca firman Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan. Maka kalian akan diberkati Tuhan dan kalian juga akan merasakan pertolongan Tuhan, dan kalian juga akan merasakan pengenalan akan Tuhan, dan sehingga kalian menimbulkan rasa percaya sama Tuhan, sehingga kalian punya iman yang kuat di dalam Tuhan di tengah pandemi ini. Terima kasih teman-teman semua. Reborn Youth, God bless you.